bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan dari petugas kesehatan. Pasti ya, nggak ada yang dibantu memakai kondom ya. Kemudian IUD yang membutuhkan petugas kesehatan untuk memasang, injeksi, atau yang paling permanen adalah operasi. Yang biasa kita sebut dengan steril, atau vasektomi atau tubektomi. Baik pada pria maupun pada wanita. Ini implan juga bisa, dan yang lainnya. Nah, apa yang berpengaruh terhadap pemilihan alat kontrasepsi? Umur yang jelas ya. Kalau umurnya masih muda, baru punya anak satu, jelas alat kontrasepsi yang dipilih adalah yang tidak jangka panjang, dalam waktu setahun 2 tahun sudah mengembalikan fungsi reproduksinya. Kalau misalnya usianya sudah mendekati 40, otomatis alat kontrasepsi adalah yang permanen, steril. Gitu, ya. Kemudian lama pernikahan sangat dipengaruhi. Misalnya sudah lama menunggukan kehamilan berikutnya itu, biasanya alat kontrasepsi yang dipakai adalah jangan yang sampai menghambat fertilitasnya kembali ya. Kemudian riwayat kesehatan jelas, kalau misalnya ada penyakit medis itu harus dipertimbangkan mana yang boleh, mana yang tidak. Nanti akan kita jelas satu-satu ya. Jumlah dan jarak anak berpengaruh, tingkat pendidikan jelas, pengetahuannya dan pengetahuan, status pendidikannya ya. Nah ini, mekanisme secara umum alat kontrasepsi oral itu adalah seperti siklus menstruasi tadi yang saya jelaskan. Ini adalah menghambatnya di sini dia. Pil kontrasepsi itu mengandung estrogen dan progesteron. Jadi estrogen itu menghambat terjadinya atau rilisnya hormon LH dan FSH. Ya, dengan minum obat pil KB, maka kadarnya di dalam darah akan tetap tinggi. Berbanding terbalik dengan siklus menstruasi yang normal. FSH, LH itu dikeluarkan ketika hormon estrogen progesteron menurun, akan memberikan feedback positif kepada otak, akan mengeluarkan FSH. Kalau kadar di dalam darahnya tetap ada, tidak menurun, maka otak tidak akan mengeluarkan hormon ini. Sehingga tidak akan terjadi ovulasi. Ya, ovulasi tidak terjadi, kemungkinan hamil pasti tidak. Ya. Salah satu syarat bisa hamil alami adalah terjadinya ovulasi, sehingga dibuahi oleh sperma. Ya. Kemudian progestin kandungannya adalah untuk bekerja di serviks dan di endometrium. Serviks lendir akan kental, sehingga di sana hambatan pertama bagi sperma untuk menembus dinding serviks dan endometrium, bahkan sampai di tuba. Jadi fertilisasi itu terjadi di tuba Fallopi ya di sini. Jadi di serviksnya dia kental, spermanya sulit masuk, kemudian fertilisasinya akan terhambat, ovulasi tidak terjadi, kemudian endometriumnya akan tipis. Walaupun ini tembus semuanya terjadi, misalnya pembuahan tipis, nah, tidak akan terjadi implantasi dengan baik. Jadi dari segala sisi dihambat oleh pil kontrasepsi ya. Nah, alat kontrasepsi yang mana yang handal? Yang ideal itu adalah semuanya 100% ya. Kalau kita lihat efektivitas, keamanan, manfaat non-kontraseptifnya, kemudian mengembalikan kesuburannya, acceptable buat pasien, dan kenyamanan. Tapi rasanya ini beberapa aja yang bisa memenuhi syarat ideal secara 100%. Ya, ini efektif, aman, reversible, dan memiliki tambahan. Untuk efek kontraseptifnya, seperti yang dijelaskan Dr. Chandranita tadi, efeknya adalah anti-androgen, bisa menyebabkan mengatasi jerawat, seperti itu ya. Itu namanya memiliki keuntungan tambahan.
Aktivitasnya akan semakin kuat apabila teknik atau pemilihan alat kontrasepsi tergantung gininya, pilihannya. Seperti ini, IUD, kemudian operasi vasektomi dan tubektomi, itu memiliki efektivitas yang paling tinggi. Ya, jadi walaupun ada yang mungkin pernah dengar sudah di vasektomi, udah tubektomi, memang tapi kecil dari dari 1.000 orang mungkin atau dari 3.000 orang mungkin satu. Bandingkan dengan menggunakan rom atau drawal coitus interruptus istilahnya, gitu ya. Jadi semakin pemilihan alat kontrasepsi menentukan efektivitasnya. Mengembalikan kesuburan, kalau dilihat data ini, metode suntik IUD dan pil kontrasepsi yang paling cepat mengembalikan kesuburannya. Ya. Makanya dipertimbangkan pasien ini akan membutuhkan kesuburannya berapa lama lagi, gitu. Jadi harus dipikirkan dari awal. Kejadian tromboemboli atau gangguan pembekuan darah juga akan paling minimal adalah ada penggunaan kontrasepsi oral kombinasi ya dibandingkan yang lainnya. Nah, ini saya jelaskan tadi, menghambat ovulasi, menyebabkan dinding endometrium tipis, mengentalkan lendir serviks. Ini yang saya bilang tadi adalah keuntungan non kontraseptif dari alat kontrasepsi pil, yaitu karena dia memiliki kandungan drosperinon. Ini sudah dijelaskan tadi sama Dr. Chandranita ya, memiliki anti mineralokortikoid dan anti androgenik. Nah ini fisiologinya begini. Bagaimana androgen itu menyebabkan kelainan pada kulit, kelebihan androgen. Nah ini kalau kita lihat ini adalah di kulit terjadi inflamasi, biasanya timbul jerawat di sini ya. Jerawat seborrheic itu banyak pus atau nanahnya sampai ini. Ya. Kerja drosperinon adalah di sini dia. Dia menghambat androgen reseptor, itu yang dihambat, sehingga produksi androgennya tidak berlebihan. Ya, ini yang menyebabkan kenapa pasien dengan PCOS itu androgen tinggi, hiperandrogen, salah satunya gejalanya adalah jerawatnya banyak dan berbentuk pustula ya. Nah, itu di stop sama sperinon. Sehingga akan menurunkan kadar androgen dalam waktu 2-3 bulan siklus menstruasi. Ini penelitian selama 9 siklus 75% sudah menurun. Kandungan estrogen itu semakin kecil, dosis estrogen akan menimbulkan kemungkinan berkurangnya kemampuan kontrol siklus, tetapi efek sampingnya akan minimal. Efektivitasnya akan berkurang kalau dosisnya kecil, tetapi efek sampingnya akan minimal ya, seperti perdarahan menstrual bleeding atau spotting. Nah ini bagaimana berat badan ya, ini yang dinamakan retensi cairan. Karena estrogen itu memicu yang namanya sistem renin-angiotensin system ya. Efeknya adalah meningkatkan volume plasma ya, jadi plasma darah itu meningkat, kemudian tekanan darah meningkat, retensi cairan sehingga kelihatannya berat badannya meningkat, padahal itu cairan sebenarnya ya, itu cairan sebenarnya. Nah, ini yang dihambat sama drosperinon. Aldosteron akan menghambat resistensi garam, air ginjal. Itu yang dihambat. Tensi cairan itu bisa diatasi, efek peningkatan berat badan, seolah-olah peningkatan berat badan itu akan bisa. Ya. Fisiologinya seperti ini.
seringan kesalahan kaprah biasanya. Penggunaan alat kontrasepsi pil, berat badannya meningkat. Padahal belum tentu itu penyebabnya. Bisa saja karena asupan atau asupan karbohidrat, kalori yang berlebihan menyebabkan berat badannya meningkat ya. Kemudian tambahan manfaat bagi pil KB, menormalkan siklus menstruasi yang tidak teratur. Ya jelas, karena setiap bulan pada saat awal menstruasi, pil itu diminum sehingga kadar hormonnya itu stabil. Setiap siklus itu stabil dan terjadi menstruasi yang minimal ya, tidak banyak. Mengurangi risiko anemia jelas, karena perdarahan yang tidak banyak. Mengurangi gejala PMS, makanya salah satu digunakan terapi untuk pasien dengan endometriosis. Ya, jadi salah satunya bisa karena dia menekan terjadinya ovulasi sehingga kadar estrogen itu benar-benar ditahan ya. Efek lebihnya adalah mengatasi jerawat dan jangka panjang ini akan mencegah kejadian kanker ovarium dan kolorektal. Nah, ini yang terjadi. Kenapa bisa menghambat atau mencegah proteksi dari kanker ovarium? Karena setiap ovulasi sebenarnya bagi ovarium itu adalah trauma. Trauma yang terjadi pada ovarium setiap ovulasi. Makanya kalau tidak terjadi ovulasi, maka dapat mencegah terjadinya kanker ovarium jangka panjang. Ini sampai 15-20 tahun misalnya. Ya. Nah, ini khusus untuk alat kontrasepsi hormonal pil yang untuk menyusui. Kita harus pilih juga harus memilih, tidak semua alat kontrasepsi pil itu bisa untuk pasien yang baru menyusui ya. Kita harus pilih yang kandungannya hanya progestin saja. Estrogen tidak boleh karena akan mengganggu proses atau menyusui, terutama di 6 bulan pertama ya, itu akan menghambat. Kapan bisa diberikan? Biasanya di awal siklus mens ya, kurang dari mens hari kelima biasanya. Kita sudah langsung memulai pemberian obat hormonal atau pil KB. Kalau seandainya lebih, pastikan intinya adalah pasien itu tidak hamil. Bila perlu tes kencing dulu ya, tes atau USG dulu untuk memastikan. Karena tidak jarang pasien itu haidnya tidak teratur, ternyata baru di USG ternyata hamil. Jadi sangat kontraindikasi pemberian obat atau pil KB. Nah, ini yang harus diperhatikan pemberian pil KB ya. Ada kriteria kelayakan medis WHO, ada grup 1, 2, 3, 4. Kalau bisa adalah pemberiannya adalah di grup 1. Di aplikasi sebenarnya ada itu ada namanya Klop, itu gampang sekali nyari. Di Klop ada aplikasinya, nanti dicari bisa. Jadi pasien ini datang dengan tensi sekian, oh ini sarannya ini gitu ya. Oh ini boleh IUD, ini boleh gitu ya. Jadi ada aplikasinya tuh. Sehingga diharapkan ini dapat kelayakan medek WHO itu bisa disingkirkan nanti. Kalau bisa aman untuk digunakan. Yaitu usianya kurang dari 40 tahun, ada MIUM, walaupun HIV AIDS ada enggak masalah. Tetapi kalau grup 2, 3, 4 atas pertimbangan. Ya, kalau bisa ini dipertimbangkan, keuntungannya harus lebih dibandingkan efek samping. Ya. Ini juga ada beberapa kriteria penyakit ya memang harus tidak boleh tidak ya karena akan mempengaruhi. Ini obat-obat rifampicin, grisofulvin akan menghambat metabolisme dari obat pil KB ini. Nah, ini mungkin sering menjadi pertanyaan pasien. Kalau lupa minum pil KB bagaimana? Kalau masih 1 kali, 2 kali masih bisa, tinggal lanjutkan saja. Tapi kalau lebih, itu segera lanjutkan dan harus diproteksi dengan alat kontrasepsi yang lain. Biasa kondom biasanya, yang paling simpel ya. Kalau lebih dari 2 sampai 3 hari, lupa, pil KB-nya lanjutkan, tetapi ada proteksi tambahan. Ini sering menjadi pertanyaan pasien. Baik, sebagai kesimpulan, pemilihan kontrasepsi ini sesuai dengan kebutuhan klien.
seperti tadi. Dia ingin menjarangkan, ingin hamil lagi. Jadi alat kontrasepsinya adalah permanen, operatif tadi. Kalau misalnya pasien sedang ada indikasi misalnya untuk tindakan seksiosesaria, jadi saat itu kita lakukan sekalian tubektomi atau steril. Jadi pasien pulang sudah aman untuk kebutuhan alat kontrasepsinya, ya. Kemudian efek anti androgen dan anti mineralocorticoid pada pil KB yang mengandung drosperinon. Itu kelebihan non kontraseptifnya, ya. Nah, bagi pasien yang baru menyusui, pilih alat kontrasepsi atau pil kontrasepsi yang aman. Kandungannya adalah progestin only. Ya, jangan sampai memberikan pil kombinasi, nanti langsung stop ASI-nya. Baik, ya, mungkin itu aja yang bisa saya sharing sore hari ini. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih Dokter Kadek. Boleh kita tepuk tangan dulu dong untuk Dokter Kadek. Iya, jadi bicara tentang pil kontrasepsi, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Kadek. Jadi sebenarnya pil kontrasepsi itu memang pemilihannya gampang-gampang susah ya, Dokter Kadek ya. Kita kalau mau ber-KB gitu kan, menentukan apa nih yang cocok buat kita, itu kadang-kadang agak sulit. Kadang-kadang kita hanya mendengar dari entah tetangga, entah siapa gitu ya, udah pakai ini aja, gue cocok. Biasanya seperti itu ya. Ya. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dokter Kadek tentang pil kontrasepsi gitu ya, ternyata pil kontrasepsi ini memang harus betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya. Jadi jangan hanya ikut-ikutan nih, misalnya ya tangga cocok nih atau teman cocok dengan kontrasepsi A. Oh ya udah deh ikut-ikutan aja. Padahal belum tentu itu cocok dengan diri kita gitu.